Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, Anda masih ingat pada tanggal 3 November tahun 2022, di mana di tempat ini sempat terjadi banjir bandang yang begitu menyedihkan, sehingga banyak korban, tidak hanya rumah-rumah rusak, bahkan harta benda porak-poranda. Salah satu dampak hari ini yang dilakukan oleh teman-teman relawan untuk mengatasi mental anak-anak, dibentuklah sebuah wadah, yaitu LDP, yaitu sebuah layanan dukungan psikis. Nah, jelas ini adalah psikoterapis ini untuk mengatasi daripada dampak mental yang ditimbulkan akibat banjir bandang itu. Nah, ini teman-teman relawan seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini ada penanganan untuk berapa banyak orang-orang yang anak-anak terutama usia dini yang sedang dilatih untuk menahan mentalnya secara psikis, tentu saja mampu untuk menahan diri. Baik, kita lihat seperti apa suasananya. LDP itu anak-anak diberi semangat oleh para relawan yang juga penuh dengan semangat. Kita akan menuju ke lokasi. Baik. Baik pemirsa, ini saya sudah sampai di lokasi secara khusus tentang penanganan anak-anak akibat dampak secara psikologi dari banjir bandang yang terjadi tanggal 3 November lalu. Nah, kita seperti kita lihat ini dibaca belakang kita ada LDP atau layanan dukungan psikososial. Kita akan wawancara dulu dengan rekan kami yang bertugas di lapangan ini. Baik, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas Dedi. Namanya Dedi Utomo. Dedi Utomo. Mas Dedi, selaku apa di sini? Di sini saya selaku koordinator Tagana Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini bertugas dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan klaster perlindungan sosial di pasca banjir bandang Kecamatan Kalibaru. Oke. Terus tugasnya itu ada dua, yaitu melaksanakan layanan dapur umum, yang kedua mendirikan layanan dukungan psikososial pada korban terdampak banjir bandang di Kalibaru. Oke, layanan dukungan psikososial, berarti disingkat LDP. Nah, psikososial dengan psikoterapi, ini apa yang membedakan kira-kira? Yang jelas kalau menurut saya gitu, kalau psikoterapi dan psikososial itu hampir sama, tapi dalam artian kita ngomong konteksnya, jasmani dan rohaninya. Kalau psikoterapi itu pada terapi, pada fisiknya, personalnya. Kalau sosial ini kita pada keadaan ketraumaan, kita memberikan sebuah intervensi. Sosio kemasyarakatannya, kemasyarakatan, kita ingin membuat anak-anak, keluarga yang terdampak banjir bandang kemarin karena mungkin kehilangan hartanya, mungkin rumahnya rusak, biar mereka tidak terlalu memikirkan itu, tapi pada intinya mereka ada teman untuk berbicara, begitu Mas Denny. Nah, artinya biar tidak terlalu terdampak secara psikologi. Jadi tidak ada trauma. Ide awal dengan diadakan LDP ini apa kira-kira? Yang jelas di klaster perlindungan sosial kita itu kan harus hadir. Jadi pada relung-relung sosial yang ketika di daerah kebencanaan, yang jelas kebutuhan dasar dan kebutuhan rohani itu harus kita tempuhkan, Mas. Ide dasarnya dari mana? Itu ide dasarnya ya dari penugasan Kementerian Sosial, dikarenakan banyak warga masyarakat yang terdampak terkadang itu semuanya hanya melihat fisik,
semua berlomba-lomba pada jasmaninya, tapi rohaninya yang tidak tersentuh. Psikisnya. Oke. Pada tanggal 3 November lalu ya, ini kan banjir bandang melanda di tempat ini ya, di Kalibaru Wetan ini, Kecamatan Kalibaru. Tadi saya sempat tanya, ini ada kurang lebih 400-an jiwa ya yang bertempat tinggal di sini ya, yang jadi dampak itu ya. Terus dari anak-anak yang dikumpulkan untuk diberikan bantuan LDP ini, kira-kira ada berapa sih? Kurang lebih berdasarkan asesmen teman-teman itu kan dibuat per kelompok. Jadi kurang lebih itu kemarin terasesmen kurang lebih hampir semua, kurang lebih 400 kakak itu. Dalam satu keluarga itu ada yang lansia dan ketika anak-anak itu kurang lebih kita antara 100-an lebih, tapi kita buat kita buat per kelompok gitu. Karena kalau semuanya tidak cukup Mas Denny gitu. Ya. Usia dini. Iya, kita per kelompok dan mereka pada hari ini minimal ada pengganti proses pendidikan yang terputus karena dampak bencana itu tadi. Artinya ini mengalihkan sebuah konsentrasi yang semula akibat dampak secara mental kan sangat mempengaruhi. Kemudian mereka diciptakan suasana seperti ini supaya ada semacam bangkit ya secara psikisnya ya. Psikisnya. Sekarang gini, yang melatar belakangi ya kira-kira, yang melatar belakangi hingga perlunya dilakukan ini apa kira-kira? Yang melatar belakangi adalah karena hasil analisa dan asesmen. Dan masalah psikis, masalah psikososial itu tidak ada karena masyarakat terdistorsi, tidak ada yang fokus menangani walaupun banyak lembaga-lembaga yang tapi karena latar belakangnya juga adalah tupoksi dari Kementerian Sosial di bidang klaster perlindungan sosial sehingga menjangkau juga pada masalah psikis. Oke. Sekarang setelah diketahui mulai latar belakang hasil dari asesmen dan di lapangan, sekarang target tujuan apa kira-kira? Target tujuannya adalah kita mengembalikan mental mereka sampai ke titik awal secara normal sambil berjalannya pemerintah SKPD terkait, ada yang sedang melakukan penilaian kerugian, ada yang melakukan rehabilitasi secara fisik, mungkin bangunan rumah. Kita fokus pada rehabilitasi mentalnya, rehabilitasi kejiwaannya. Akhirnya ini merefresh pemerintah yang SKPD lain bekerja di bidangnya, kita di bidangnya ketika sudah menjadi akhirnya selesai menjadi satu kesatuan, semua refresh, semua rumahnya refresh, mungkin kebutuhan lainnya refresh, mentalnya juga refresh. Semuanya begitu. serba refresh. Itu simultan. Ini kalau nggak salah hari ketiga ya? Oke. Hari ketiga ini apa yang sudah diperoleh hasil dari pasca LDP ini? Jadi di hari ketiga mulai kemarin LDP dilaksanakan, yang jelas dari mulai awal masuk kami di lokasi RT Dusun Kerajaan ini sudah banyak perubahan dari keceriaan anak-anak. Terus adanya korban terdampak sudah berani mengutarakan termotivasi mengutarakan kejadian pada awal itu sebab musababnya. Nah, yang awalnya itu trauma, down, bangkit kembali karena apa? Mereka menemukan teman. Teman untuk mengadu, teman untuk berbicara, dan intinya curhat juga kami intinya mengadvokasi, dan kami kan makanya membawa bantuan permakanan, bantuan tempat tidur yang didukung oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Jawa Timur juga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banyuwangi juga, BPBD. Nah, ini ibu-ibu yang datang itu sekalian kita asesmen permasalahannya, terus kebutuhannya, tempat tidurnya yang hilang kita ganti, kita berikan terpal, pengganti alat masak, dapur umum. Nah, sambil kita kembalikan, artinya semua sisi permasalahan ditangani, teratasi. Kita tangani, teratasi, mentalnya kembali, mereka menemukan teman dengan menyadari ini adalah sebuah proses, harus ada kesabaran, keikhlasan untuk menunggu sampai ke titik normal kembali. Gitu Mas Denny. Terima kasih kalau gitu Mas Dedi. Mudah-mudahan apa yang Mas Dedi dan teman-teman Tagana lakukan ini untuk memberikan sebuah motivasi positif bagi para korban terdampak banjir bandang 3 November yang lalu. Ini kan sangat kasihan, sangat trauma. Mereka kehilangan rumah,
rumahnya hancur, harta benda hancur, hilang, dan nggak punya apa-apa lah. Nggih. Artinya dengan bantuan ini setidaknya kan memberikan semacam kehidupan baru ya bagi Yes, mereka. semangat baru. Oke pemirsa, ini tadi penjelasan dari Mas Dedi kaitannya dengan satu sisi penting yaitu LDP. Seperti yang Anda baca, ini ada layanan dukungan psikososial. Fokus adalah memberikan semacam terapi psikologi untuk membangkitkan Ketraumaan. terbebas dari ketraumaan itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan para saudara-saudara kita. Dampak dari banjir bandang 3 November lalu kembali bangkit dan pemerintah bahkan semua pihak terkait juga unjuk toleransi lah, bahu membahu untuk membantu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini yang memberikan manfaat. Oke, terima kasih Mas Dedi. Mas Deni, matur nuwun, sukses terus. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ikuti perintah saya. Telinga. Kepala. Telinga. Hidung. Telinga. Hidung. Oke, kita nyanyi. Topi 1, 2, 3. Topi saya. Undang. Topi saya. Kalau tidak, bukan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Baik, akan dilanjutkan oleh temannya saya. Bagaimana Kak Umar? Sudah siap? Caranya naik tadi, berjalan, iya. Yang bilang, oh bagus. Iya, iya. Cewek akeh soalnya. Gendong ini tak? Iya. Video. Aku